Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Almerita Elena Putri dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan cara membongkar dan merakit PC. Simak video selanjutnya. Yang pertama, lepaskan kabel data yang terdapat di dalam casing dan keluar casing. Kabel data itu biasanya kabel data SATA dan PATA. Kabel data terhubung dari hard disk drive dan ODD menuju motherboard. Fungsi kabel ini yaitu untuk menghubungkan proses pengiriman antar data komponen. Cara melepaskannya cukup mudah, yaitu pegang bagian konektor kabel lalu tarik secara perlahan sampai kabel terlepas dari motherboard maupun hard disk drive. Saat melepas kabel data itu harus berhati-hati agar konektor tidak patah dan kabel tidak rusak. Jika kabel sudah dilepas, letakkan di luar casing supaya tidak mengganggu proses pembongkaran tersebut. Dan seperti inilah kabelnya. Seperti ini ya teman-teman. Yang kedua adalah melepaskan kabel power yang keluar dari power supply atau PSU. Kabel power biasanya terhubung ke motherboard, hard disk drive, dan komponen lainnya. Lepaskan semua kabel power satu persatu secara perlahan. Jangan menarik kabel terlalu keras karena dapat merusak konektor. Jika semua kabel sudah dilepas, buka baut pengunci PSU menggunakan obeng. Setelah baut terbuka, keluarkan PSU power supply dari casing dengan berhati-hati. PSU merupakan komponen penting karena berfungsi sebagai penyaluran daya listrik ke seluruh komponen komputer. Dan PSU itu seperti ini ya gambarnya teman-teman. Yang ketiga adalah melepaskan hard disk drive dari casing komputer. Hard disk drive berfungsi sebagai media penyimpanan sistem operasi dan data penggunaan. Bagaimana sih cara melepaskannya hard disk drive itu? Yaitu membuka baut pengunci hard disk drive terlebih dahulu dengan cara membuka baut tersebut dengan cara diobeng. Setelah baut terbuka, dorong hard disk drive tersebut secara perlahan keluar dari tempatnya. Kemudian simpan hard disk drive tersebut di tempat yang aman agar tidak terbentur atau jatuh. Karena hard disk drive sangat sensitif, bertaruhan keras dapat menyebabkan kerusakan dan kehilangan data. Seperti inilah hard disk drive tersebut. Seperti ini ya teman-teman. Yang keempat adalah melepaskan ODD. Apa sih ODD itu? ODD adalah optical disk drive. Komponen ini digunakan untuk membaca CD maupun DVD. Bagaimana sih cara melepaskannya? Ya begini ya teman-teman, cara melepaskannya dengan cara membuka baut pengunci yang terdapat pada sisi casing. Setelah itu, dorong optical drive keluar dari bagian depan casing secara perlahan. Lakukan dengan berhati-hati agar casing maupun optical drive tidak lecet atau rusak. Walaupun sekarang jarang digunakan, ODD tersebut masih termasuk dalam satu perangkat tambahan pada komputer. Dan seperti inilah ODD. Seperti ini ya teman-teman. Kalian tahu nggak ODD ini ya teman-teman? ODD itu, dan gambarnya seperti ini. Yang kelima adalah melepas kabel front panel.
Bagaimana sih caranya melepas kabel front panel itu? Kabel front panel yang terhubung pada motherboard. Kabel front panel itu terdapat power SV, HDD LED, power LED positif, power LED negatif, reset SV, dan USB dan audio front panel. Bagaimana sih cara melepasnya? Seperti ini ya teman-teman, cara melepasnya adalah dengan cara mencabut konektor satu persatu secara perlahan. Karena ukuran kabel kecil, kita harus lebih teliti agar tidak salah menarik kabel. Setelah dilepas, rapikan kabel di samping casing supaya proses pembongkaran lebih mudah dilakukan. Kalian tahu tidak kabel front panel itu seperti apa? Ya, kabel front panel itu seperti ini ya teman-teman. Yang keenam, melepaskan motherboard. Bagaimana sih caranya melepaskan motherboard itu? Motherboard dari casing komputer. Motherboard merupakan papan utama tempat terpasangnya berbagai komponen penting komputer. Pertama, buka semua baut penguncinya. Motherboard menggunakan obeng. Jika semua baut sudah dilepas, angkat motherboard secara perlahan dari casing. Pada motherboard masih terdapat beberapa komponennya. Apa saja sih komponen yang terdapat dalam motherboard itu? Komponen yang terdapat di dalam motherboard itu seperti prosesor, heatsink fan, memori RAM, dan baterai CMOS. Karena itu motherboard harus dipegang dengan secara berhati-hati agar jalur dan komponen kecil tidak rusak. Dan kalian tahu tidak motherboard itu seperti apa? Motherboard itu seperti ini ya teman-teman. Seperti ini ya. Yang ketujuh adalah melepaskan memori RAM. Bagaimana sih caranya melepas memori RAM tersebut? Melepas memori RAM dari motherboard berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer sedang bekerja. Cara melepas RAM yaitu tekan pengunci slot RAM di kedua sisi secara bersamaan ya teman-teman. Setelah pengunci tersebut, RAM akan sedikit terangkat. Kemudian tarik RAM secara perlahan ke atas. Saat memegang RAM, hindari menyentuh bagian kuningannya agar tetap bersih dan tidak mudah rusak. Dan memori RAM itu adalah yaitu best teman-teman untuk menyimpan itu ya teman-teman. Dan kalian sudah tahu apa belum memori RAM itu seperti apa? Memori RAM itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian belum tahu, seperti ini ya teman-teman memori RAM-nya. Yang kedelapan itu melepaskan baterai CMOS. Bagaimana sih cara melepaskan baterai CMOS itu? Baterai CMOS berfungsi menyimpan pengaturan BIOS dan waktu pada komputer. Cara melepaskannya yaitu tekan pengaitnya baterai ke samping hingga baterai sedikit terangkat. Setelah itu, ambil baterai secara perlahan. Walaupun bentuknya kecil, baterai CMOS memiliki fungsi yang cukup penting dalam sistem komputer. Baterai CMOS itu bentuknya itu lingkaran seperti ini ya teman-teman. Baterai CMOS itu kecil banget, kecil seperti apa ya teman-teman? Aku juga tidak tahu. Baterai CMOS itu bentuknya kecil segini ya, pasti kayak uang logam. Dan kalau kalian belum tahu, saya kasih gambarnya di samping ini ya teman-teman, baterai CMOS-nya. Yang kesembilan adalah melepaskan heatsink fan. Apa sih heatsink fan itu?
melepas heatsink fan atau pendingin prosesor. Heatsink fan berfungsi menjaga suhu prosesor agar tidak terlalu panas saat komputer digunakan. Cara melepaskannya yaitu buka pengunci heatsink fan terlebih dahulu. Pada beberapa motherboard, penguncinya dapat diputar berlawanan arah jarum jam atau ditekan sesuai jenisnya. Biasanya juga di heatsink fan itu ada juga yang dibaut ya teman-teman. Jadi ada yang dibaut, jadi ada yang diputar. Jika pengunci sudah terbuka, angkat heatsink fan tersebut secara perlahan. Lakukan dengan hati-hati karena biasanya terdapat thermal paste yang menempel pada prosesor. Yang heatsink fan itu adalah heatsink fan itu seperti bentuknya itu seperti kayak kipas ya teman-teman. Kalau kalian pengen tahu seperti ini ya teman-teman, bentuknya heatsink fan itu. Atau yang ke-10 yaitu melepaskan prosesor. Apa sih prosesor itu? Melepaskan prosesor dari soket motherboard. Prosesor merupakan otak utama komputer yang mengatur seluruh proses kerja sistem. Bagaimana sih cara melepaskannya prosesor itu? Cara melepaskannya yaitu buka terlebih dahulu pengunci soket prosesor, kemudian ambil prosesor secara perlahan di soket. Saat memegang prosesor, pegang bagian ujungnya dan jangan menyentuh pin prosesor agar tidak bengkok. Untuk memasang kembali prosesor, perhatikan tanda segitiga pada sudut prosesor, lalu sesuaikan dengan tanda segitiga pada soket motherboard. Dan kalian tahu tidak prosesor itu seperti apa? Prosesor itu seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian tak pengen tahu seperti ini ya. Nah, itulah cara membongkar komponen hardware yang terdapat di dalam casing komputer atau PC dengan benar dan aman. Dan video selanjutnya saya akan memberitahukan cara untuk merakit kembali PC yang sudah saya bongkar tadi. Ayo simak video selanjutnya. Yang pertama adalah cara memasang prosesor. Bagaimana sih cara memasang prosesor itu pada motherboard? Prosesor merupakan salah satu komponen paling penting dalam komputer yang mengatur seluruh proses kerja sistem. Sebelum memasang prosesor, kita harus memastikan tangan dalam keadaan bersih agar tidak merusak komponen. Bagaimana sih cara memasangnya itu? Cara memasangnya yaitu dengan membuka pengunci soket prosesor terlebih dahulu secara perlahan. Setelah itu, perhatikan tanda pada kecil pada prosesor dan sesuaikan dengan tanda yang ada pada soket motherboard agar pemasangan tidak terbalik. Kemudian prosesor diletakkan secara perlahan tanpa ditekan terlalu keras karena bagian pin prosesor sangat sensitif dan mudah rusak. Biasanya itu di prosesor itu bentuknya itu segitiga ya teman-teman. Apa itu namanya? Bentuknya itu segitiga kecil gitu di prosesornya, dan di motherboardnya juga segitiga teman-teman. Kalian tahu tidak bagaimana sih kalian tahu tidak itu prosesornya itu seperti apa? Nanti prosesornya seperti ini ya teman-teman. Jika posisi prosesor sudah benar, pengunci soket ditutup kembali sampai rapat dan terkunci dengan baik. Pada tahap ini, kita harus benar-benar berhati-hati agar prosesor tidak bergeser atau rusak. Jika prosesor bergeser atau rusak, maka komputer tidak dapat bekerja dengan maksimal. Semua sistem
tidak dapat berjalan dengan lancar. Jika prosesor itu terpasang dengan benar, maka semua sistem dapat berjalan dengan lancar ya teman-teman. Yang kedua yaitu memasang heatsink fan pada prosesor. Heatsink fan berfungsi untuk menjaga suhu prosesor agar tetap dingin dan stabil saat komputer digunakan. Jika heatsink fan tidak dipasang dengan benar, prosesor bisa cepat panas, bahkan menyebabkan komputer mati sendiri. Cara memasangnya yaitu dengan menyesuaikan posisi heatsink fan tepat di atas prosesor. Sebelum dipasang, biasanya diberikan thermal paste agar panas dari prosesor dapat tersalurkan dengan baik ke heatsink fan. Selain itu, heatsink fan ditekan secara perlahan dan penguncinya dipasang sampai benar-benar rapat ya teman-teman. Di heatsink fan itu juga ada biasanya ada dua pengait ya pasti. Biasanya itu ada pakai baut, sama yang satunya itu penguncinya diputar secara arah jarum jam biasanya besti. Kemudian kabel fan dihubungkan ke port CPU fan pada motherboard agar kipas dapat berputar saat komputer dinyalakan. Setelah selesai, kita cek kembali apakah heatsink fan sudah terpasang kuat dan tidak goyang. Pemasangan heatsink fan yang benar sangat penting supaya komputer dapat bekerja dengan baik dan prosesor tidak mengalami overheat. Kalau memasang heatsink fan itu kabelnya itu biasanya jangan sampai kena kipasnya heatsink fan ya teman-teman, agar heatsink fan itu bisa terputar ya dengan baik agar tidak rusak. Yang ketiga adalah memasang baterai CMOS di motherboard. Yang ketiga, memasang baterai CMOS itu di motherboard. Bagaimana sih baterai CMOS berfungsi untuk menyimpan pengaturan BIOS dan waktu pada komputer? Bagaimana sih cara memasangnya? Memasangnya itu cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan posisi baterai CMOS-nya pada tempatnya ya teman-teman. Biasanya ya kita harus menyesuaikan pada tempatnya. Kalau tidak memasangnya tidak pada tempatnya, itu tidak bakal bisa masuk baterai CMOS-nya itu tidak bisa masuk ya teman-teman. Tidak bisa masuk di tempatnya yang ada di motherboard itu. Lalu ditekan secara perlahan sampai terpasang dengan benar. Saat memasang baterai CMOS harus berhati-hati agar tidak terbalik dan tidak merusak bagian motherboard. Kalian tahu tidak gambarnya baterai? Yang keempat adalah memasang memori RAM. Bagaimana sih memasang memori RAM itu? Memasang memori RAM pada slot motherboard pertama dengan cara membuka pengunci slot RAM terlebih dahulu. Setelah itu, sesuaikan posisi RAM dengan jalur slot agar tidak salah pemasangan. Kemudian, tekan RAM menggunakan kedua ibu jari secara perlahan sampai terdengar bunyi klik dan pengunci menutup dengan sempurna. RAM yang terpasang dengan benar akan membuat komputer dapat berjalan lebih lancar. Dan RAM itu biasanya untuk menyimpan file-file yang tersimpan yang kita menyimpannya di dalam RAM tersebut ya teman-teman. Dan kalian tahu tidak bentuknya RAM itu seperti apa di dalam casing komputer itu? Bentuknya RAM di dalam casing komputer. Yang kelima adalah memasang motherboard ke dalam casing. Langkahnya yang kelima yaitu memasang motherboard ke dalam casing komputer. Motherboard dimasukkan secara perlahan dan disesuaikan dengan lubang baut pada casing. Setelah posisinya pas, motherboard dipasang menggunakan baut dan dikancing dengan obeng. Pada tahap ini kita harus berhati-hati agar motherboard tidak tergores atau rusak.
Motherboard merupakan komponen utama yang menghubungkan semua perangkat komputer. Jadi kita kalau memasang motherboard itu harus berhati-hati ya teman-teman. Soalnya motherboard itu perangkat komponen utama itu yang menghubungkan ke dalam komputernya ya teman-teman. Kalau kita tidak berhati-hati dalam memasang itu, perangkat komputernya itu tidak bisa menyala ya teman-teman. Kalian yang keenam ODD, memasang ODD ya teman-teman. ODD itu apa sih? ODD adalah optical disk drive yang di dalam casing. ODD digunakan untuk membaca CD atau DVD. Bagaimana sih cara memasangnya ODD itu? Dengan memasukkan ODD dari bagian depan casing, lalu disesuaikan dengan posisinya hingga pas. Setelah itu dikencangkan menggunakan baut atau pengunci agar tidak bergerak. Walaupun sekarang jarang digunakan, ODD tetap menjadi salah satu komponen tambahan pada komputer ya teman-teman. ODD itu kalau memasukkan itu jadi itu dari luar ya teman-teman. Kalau dari dalam itu tidak bisa dimasukkan ya teman-teman. Jadi bisanya itu dimasukkan dari luar. Kalau dimasukkan dari dalam nggak bisa, soalnya kita mengeluarkannya itu didorong dari dalam. Yang ketujuh adalah memasang HDD. Apa sih HDD itu? Hard disk drive ya teman-teman. HDD berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan sistem operasi komputer. Bagaimana sih cara memasangnya HDD itu? Memasangnya yaitu dengan memasukkan HDD ke tempat penyimpanan yang ada di casing, lalu dipasang menggunakan baut atau pengunci. Setelah itu HDD dihubungkan menggunakan kabel data dan kabel power agar dapat bekerja dengan baik. Pemasangan HDD harus kuat supaya tidak mudah goyah. Jadi kita memasang HDD itu di baut ya teman-teman. Kalau tidak dibaut itu nanti bakalan jatuh ya teman-teman. Jadi itu ya. Yang kedelapan adalah memasang PSU atau Power Supply Unit ke dalam casing komputer. PSU merupakan komponen yang berfungsi untuk mengubah daya listrik ke seluruh perangkat komputer seperti motherboard, prosesor, HDD, dan kipas. Tanpa PSU, komputer tidak akan bisa menyala dan bekerja dengan normal. Bagaimana sih cara memasangnya? Cara memasangnya yaitu dengan menampilkan PSU pada bagian casing yang sudah disediakan. Setelah posisi sesuai, PSU dipasang menggunakan baut agar terpasang kuat dan tidak bergerak. Setelah itu kabel power dari PSU mulai dihubungkan ke komponen komputer. Kabel utama dipasang ke motherboard, kemudian kabel lainnya dipasang ke HDD, ODD, dan perangkat lainnya sesuai port masing-masing. Saat menancapkan kabel power, kita harus memastikan posisi kabel sudah benar agar tidak terjadi kesalahan pemasangannya. Selain itu, kabel juga dirapikan sesuai bagian dari casingnya, terlihat lebih rapi dan sirkulasi udara tetap baik. Jika PSU dan kabel power terpasang dengan benar, maka semua komponen komputer dapat menerima daya listrik dengan stabil. Yang kesembilan, memasang kabel SATA pada casing. Bagaimana sih cara memasang kabel SATA ke casing? Memasang kabel SATA ke casing dan komponen menyimpan. Kabel SATA digunakan untuk menghubungkan HDD atau ODD ke motherboard agar data dapat terbaca oleh komputer. Cara memasangnya yaitu mencocokkan ujung kabel SATA ke port yang tersedia, lalu ditekan perlahan sampai terpasang dengan benar. Setelah semua langkah selesai, komputer siap untuk diuji dan digunakan. Dan kabel SATA itu
Biasanya sih ada warnanya ya teman-teman, di kabelnya itu kadang berwarna oranye dan merah, biasanya juga ada yang berwarna hitam ya kabelnya teman-teman. Dan kabel SATA itu dua, biasanya yang satu dihubungkan ke HDD, biasanya satu kan dihubungkan ke ODD ya teman. 10. Yang ke-10 yaitu memasang kabel front panel pada motherboard. Front panel merupakan bagian yang menghubungkan tombol power, tombol reset, lampu indikator, dan port depan casing ke motherboard. Walaupun kabelnya kecil, pemasangannya front panel sangat penting agar tombol pada casing dapat berfungsi dengan baik. Bagaimana sih cara memasangnya front panel itu? Dengan melihat petunjuk posisi pin front panel pada motherboard. Setelah itu, kabel seperti power switch, reset SW, HDD LED, dan power LED dipasang sesuai dengan jalurnya masing-masing. Pemasangannya harus dilakukan dengan teliti karena jika salah posisi, tombol power atau lampu indikator bisa berfungsi. Kemudian kabel dipasang secara perlahan agar pin motherboard tidak bengkok atau rusak. Setelah semua kabel front panel terpasang, kita cek kembali apakah posisi kabel sudah benar dan rapi. Jika pemasangan berhasil, maka tombol power pada casing dapat digunakan untuk menyalakan komputer dengan normal. Dan seperti inilah kabel front panel ya teman-teman. Di depannya itu biasanya juga ada tulisannya power SW, reset SW, HDD LED, kayak gitu ya teman-teman. Di depannya biasanya ada tulisannya tapi kecil banget. Jadi itulah penjelasan dan bagaimana caranya membongkar dan merakit PC. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.